Hari ini gue mau review salah satu mic podcast yang simple banget karena dia pakai USB, jadi bisa langsung ya dikonekin ke laptop dan langsung dipakai tanpa perlu sound card atau perlengkapan lain guys. Dan ini adalah Mirvac Audio TU1. Nah ini gue dapetin dari DNK Pratama Indonesia ya, dan harganya 899 ribuan. Untuk linknya bisa kalian cek aja di deskripsi video ini, dan ini langsung dapet satu paket. Dan boxnya ini safe banget ya guys, karena ada banyak busanya gini, dan di dalam boxnya kita dapat satu unit mikrofonnya, terus kita juga dapat windshield ya untuk ngurangin noise. Lalu ini dapat juga tripod ya, dan tripodnya ini tripod mini untuk di meja, dan tentunya dapat holdernya juga ya, dan ini bisa kita rakit guys. Jadi bisa langsung diberdiriin ya di meja sewaktu rekaman kayak gini. Terus kita juga dapat kabel USB-nya ya, dari USB Type B buat di mic-nya ke USB Type A buat ke laptop. Atau bisa juga ke HP kalau misalkan HP kalian emang support OTG dan kalian punya adapternya. Dan panjang kabelnya ini lumayan ya, 1,5 meter. Jadi kalian bisa taruh laptopnya di tempat-tempat yang mungkin kalian pengen di luar dari frame yang masuk ke kamera. Dan yang terakhir kita dapat buku panduannya juga guys. Nah kalau kita ngomongin build quality-nya ini tuh outstanding banget ya, karena semua bodinya nih guys, ini tuh dari metal ya, jadi kuat dan kokoh banget ini. Terus untuk mini tripodnya dia ini plastik ya untuk holdernya juga, tetapi untuk kaki-kakinya ini udah metal guys, dan ini bisa dipakai buat berdiriin mic-nya ya. Tetapi ini meskipun kayak gini kelihatannya mungkin kayak bisa dipanjangin, tapi ini enggak guys ya, jadi ini mentok sepanjang ini aja. Dan di bawah-bawahnya ini udah ada kayak rubbernya yang bikin nggak gampang slip ya waktu ditaruh di meja. Terus kemudian untuk sudut dari mic ini juga bisa kita ganti ya, karena di sini ada kayak kunciannya gitu guys. Jadi ini bisa kita kendorin, terus kita ubah-ubah sesuka hati ya. Dan pastikan aja sesuai dengan sudut yang mengarah ke mulut kalian ya, karena suaranya bakal bagus kalau misalkan ini memang langsung directly mengarah ke sumber suara. Nah mic ini sendiri merupakan cardioid ya, atau unidirectional mic. Jadi basically dia ngambil suara dari depan yang mengarah ke mulut kita ya, dan dia ngereject suara dari arah belakang guys, dan juga lokasi lain ya selain dari depan. Jadi ini cocok ya kalau misalkan kalian buat pakai buat podcast atau juga rekaman voiceover, karena fokus di suara kita aja ya, dan bisa ngereject noise yang ada dari sekitar kita. Nah ini beda banget ya dari omnidirectional mic yang ngambil suara dari semua arah. Contohnya lavalier gua ini omnidirectional, jadi dia ngambil dari semuanya. Memang ada plus minusnya ya, karena kalau yang omnidirectional ini kita agak noleh-noleh gini, dia nggak begitu kepengaruh. Tetapi memang noise dari sekitar atau suara dari sekitar langsung masuk juga. Tetapi kalau yang cardioid kayak gini guys, itu bener-bener suara kita yang masuk ke sini ya, enaknya bakal lebih clear, lebih jelas karena fokus ke suara kita. Tetapi noise-nya di belakang juga bakal ketutup ya. Cuman ya gitu, kalau kita misalkan agak ngomongnya agak jauh ya ngarah ini, itu bakalan kayak berkurang untuk levelnya, juga mungkin hasilnya juga bakalan kayak naik turun ya kalau misalnya kita agak jauh ngomongnya. Nah terus kalau untuk fiturnya, mic ini udah punya banyak opsi ya. Di sini kayak misalkan ada knob ya untuk echo-nya atau reverb-nya. Jadi kita bisa atur nih buat kalian yang pengen echo, bisa kalian naikin ya. Semakin naik ya semakin banyak echo-nya. Gue sendiri jarang ya, hampir nggak pernah pakai echo ini, karena menurut gue rada aneh aja kalau misalkan podcast atau juga bikin voice over pakai echo. Tapi kalau emang kalian butuh ya opsinya ada di sini. Terus kemudian selain echo, di sini juga ada knobnya untuk volume ya. Ini levelnya guys, level gainnya. Jadi kalian bisa atur-atur aja. Kalau ini sih ngaturnya kalian harus trial ya, trial error gitu, kayak misalkan diatur seberapa dia clipping atau enggak. Jadi sesuaiin sama suara kalian, tingkat levelnya seberapa, dan pilih di setting yang paling pas. Nah terus kemudian di bawah sini ada juga audio jack 3,5 mm ya. Ini bisa kalian konekin ke headphone monitor kalau pengen monitor hasil audionya kayak gimana secara real time. Dan di bawah, paling bawah ini ada tombol mute instan ya. Jadi ini kayak tombol on off gitu guys. Jadi kalau kita sekali klik dia bakal otomatis langsung ke mute, dan kita bisa mic ini bisa langsung hening ya. Jadi itu bisa kita manfaatin untuk privacy atau juga untuk hal lain yang mungkin kalian nggak pengen rekam, tinggal tap aja satu kali. Oke, sekarang langsung aja kita coba mic-nya dan kita cari tahu kayak apa kualitas suara yang dihasilkan oleh mic ini guys. Jadi kita pasang aja ya kabel USB-nya,
Dan ini pakai kabel USB yang bawaannya ya. Jadi untuk yang type B itu kita masukin aja di sini guys. Nah, di sini ya. Dan untuk yang type E nya ini langsung aja kita tancapin ke laptop. Oke, dan begitu kita tancapin ya ke laptop, dia langsung dapat power. Dan di sini tandanya indikator mute-nya ini atau powernya juga kelihatan warna hijau ya. Dan ini tuh artinya aktif dan udah siap dipakai rekam. Dan kalau kita klik ya, ini langsung mati, artinya ini sedang posisi mute. Jadi kalau mau rekam pastikan dia nyala kayak gini guys ya. Dan kemudian kita tinggal atur aja untuk levelnya segimana dan juga ekonya. Nih gua matiin dulu ya ekonya. Dan di sini gua rekamnya pakai aplikasi Audacity ya, yang gratis open source. Kalian sebenarnya bisa juga pakai aplikasi recorder yang lain, tetapi memang gue biasa pakai ini. Jadi kita tinggal atur aja di sini untuk audio inputnya ya ke USB audio device. Jadi kalau udah di setting ini artinya dia udah pick up audio langsung dari mic ini ya. Dan untuk posisinya sendiri yang paling ideal sebenarnya dia jaraknya sekitar 15 cm ya dari mulut kita, jadi audionya bisa maksimal. Terus kemudian kalau pengen lebih fleksibel sebenarnya kalian bisa pasang ya mic ini di stand mic arm, jadi yang biasa dipakai di podcast itu ya. Jadi kalian bisa atur-atur ubah-ubah posisinya dengan sangat gampang. Dan harganya juga nggak terlalu mahal ya, sekitar 50 sampai 150 ribuan dah. Itu ada tergantung versi yang kalian pilih. Dan kalau nggak ada sih nggak ada masalah, karena kita udah ada juga mini tripodnya ya. Dan gue bakal pakai mini tripod aja yang dari bawaannya ya. Dan langsung kita coba untuk rekam. Pertama kita mau rekam dari jarak yang agak jauh ya, dari jarak segini. Dan kita bakal bandingin guys ya untuk hasilnya kayak gimana. Oke guys, ini audio ya yang direkam dari jarak yang agak jauh dikit ya. Ini menggunakan Mirvac Audio TU1. Dan kayak gini untuk hasil dari mikrofonnya guys. Ini posisinya dia volumenya gua atur di 50% ya. Terus kemudian untuk ekonya 0 ya, hasilnya kayak gini. Dan kalian bisa bandingin sama audio yang ini. Nah kalau audio yang ini itu yang direkam langsung pakai kamera, jadi kameranya lumayan jauh ya. Ini sekitar ya 2 meteran lah untuk kamera yang gua pakai buat rekam ini. Dan kalian bisa bandingin hasilnya bedanya kayak gimana dibandingkan dengan satu lagi ini yang pakai lavalier gua. Ini lavalier omnidirectional ya dari Tascam. Nah hasilnya kayak gini. Jadi kalian bisa bandingin tiga ini mana yang lebih baik, dan juga hasil dari mic ini kayak gimana, itu bakal kelihatan. Dan sekarang kita mau lanjut ya ke tes yang kedua, itu dari jarak yang cukup dekat ya. Jadi kita bakal ngomong dengan jarak yang cukup dekat kayak gini. Dan ini sebenarnya kalau misalnya kita pakai mic arm itu bakalan lebih enak ya. Jadi lebih kita nggak harus membungkuk kayak gini guys, tetapi ini gua pakai mini tripodnya kayak gini. Dan kalian bisa lihat sendiri, kalian dengerin juga hasilnya kayak gimana. Kalau dalam posisi dekat harusnya better banget dibandingin dengan sebelumnya yang kita rekaman di posisi jauh ya. Dan kemudian kalian bisa bandingin hasil rekaman mic ini dengan hasil rekaman dari kamera. Ini yang jaraknya masih sama 2 meter kameranya. Biasanya bakalan sangat apa ya, kayak jauh banget suaranya ya, dan juga nggak jelas. Terus kalian bisa bandingin juga dengan ini omnidirectional mic lavalier yang gua pakai ini ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke tes yang ketiga ya. Dan di sini kita bakal nyobain ubah-ubah hasil atau knob yang ada di sini ya, dan ngelihat gimana perbedaan hasilnya. Jadi ini posisi gua rekam pakai Mirvac Audio yang TU1 ya, dengan posisi levelnya 50% dan ekonya 0. Terus kemudian kita coba naikin levelnya ya ke 75%. Ini kalian jangan terlalu atur sampai maksimal ya, karena kalau misalkan maksimal suara kalian kencang itu bakal clipping, dan juga audionya mungkin akan kekompres ya, jadi nggak maksimal juga hasilnya. Tapi ini udah gua naikin ke 75% setelah tadi itu kita atur di 50% ya. Dan ini gue bakal tunjukin bedanya kalau pakai echo sama enggak apa. Ini kalau ekonya 0 kayak gini, terus kemudian kita naikin lagi guys. Nah ini sekitar 25% ya, kayak gini harusnya udah mulai muncul ekonya. Terus kemudian kita atur di 50%, ekonya bakal lebih tinggi lagi ya, mungkin bakal udah kayak di panggung-panggung. Terus kalau kita naikin lagi ini ke 75%, nah ini makin tinggi lagi ya, kayak di orkes.
Terus kemudian kalau kita naikin lagi, nah ini EQ 100% dan kemungkinan ya hasilnya bakal saling bersaut-sautan ya untuk suaranya. Dan nggak tahu kalian suka apa enggak kalau pakai EQ kayak gini ya. Kalau untuk podcast sih gue lebih seneng di nolin aja, karena menurut gue ini bakal lebih profesional juga sih kalau untuk podcast ya. Dan kayak gini hasilnya guys ya, jadi kalian bisa atur sendiri. Dan gue mau coba untuk mute kalau kita lagi ngomong, misalnya ngomong kayak gini ya, kita mute. Nah ini langsung kembali nyala lagi setelah di nyalain. Jadi kayak gitu ya. Dan ini simple banget sih, kalau kalian lihat di sini juga dia langsung live ke record ya, karena ambilnya dari sini ya. Cuman untuk suaranya ini bakalan, karena dia kardioid ya, ini bakalan berubah kalau kita misalkan dari agak jauh. Misalnya kita ngomong dari sini nih, oke, hasilnya kayak gini ya. Kalau kita ngomong kayak sini pasti beda banget dari depan, dan ini kita dari samping ya, ini beda banget hasilnya. Nah ini lebih bagus lagi, jadi dia fokus di depan kita aja. Itu enaknya kalau cardioid guys. Oke, jadi itu ya yang bisa gue bagiin di review Mirvac Audio TU1 kali ini guys. Dan kesimpulannya, ini mic yang sangat praktis ya sebenarnya, karena bisa langsung kalian pakai ya tanpa sound card terpisah. Tinggal tancapin aja via USB ya ke laptop atau ke HP yang OTG supported, dan itu bakal langsung bisa dipakai ya. Jadi simple banget. Terus kemudian untuk body dan build quality-nya ini juga mantap karena metal semua, jadi dia kokoh banget guys. Kemudian fiturnya juga cukup lengkap dengan adanya tombol mute instan ya, dan juga ada echo-nya juga kalau kalian butuh. Dan hasil rekaman audionya ini cukup bagus asal kalian pakai di jarak ideal ya, nggak terlalu jauh dari mulut. Dan kalau kalian mulai kepikiran ya untuk bikin channel ataupun bikin podcast, Mirvac Audio TU1 ini bisa jadi salah satu pilihan yang cukup menarik ya. Link pembeliannya juga udah gua cantumin di deskripsi kalau kalian tertarik. Dan kalau ada pertanyaan, sampaikan aja di kolom komentar. Gue Febian dari channel Kepo Internet pamit dulu guys. Kita bakal ketemu lagi di video tekno menarik lainnya besok.